Nah, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Nanti jangan kabar teman-teman jawab ya. Semangat belajar, yes. Oke? Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Berarti kan semangat banget ya buat mengikuti kegiatan ini. Harus semangat ya. Nah, sebelum siapa yang tadi yang nggak masuk? Berarti yang nggak masuk ada berapa? Nah, mungkin sebelum lanjut ke dalam kegiatan, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Oke, sekarang kita masuk. Aku akan sedikit kasih konsep pembelajaran sama teman-teman ini. Berdasar alangkah baiknya mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan teman-teman sudah tahu belum apa itu bimbingan klasikal? Atau pernah sama guru BK-nya apa itu kegiatan bimbingan klasikal? Kayak bimbingan klasikal itu kita membahas salah satu topik permasalahan. Nanti kita disini bersama-sama untuk saling berdiskusi, saling berpendapat. Oke, untuk topik kali ini adalah tentang mengubah kebiasaan belajar mendadak menjadi kebiasaan belajar konsisten. Jadi video ini teman-teman perhatiin dan juga amati apa yang terjadi pada topik ini ya. Dari video yang teman saksikan ada yang bisa memberikan tanggapan atau pendapatnya? Boleh mau angkat tangannya? Iya boleh, kamu yang iya kasih pendapat tentang video yang baru kamu tonton. Iya Tentang belajar. iya oke, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau nambahin dari videonya? Oke boleh kamu. Iya betul banget, kalau belajar yang menunda itu ada tugas. Bisa dilihat kalau misalkan kita menunda jadi kelewatan deadline-nya, udah lewat kan. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi siapa di sini yang kalau mau ujian baru belajar atau belajarnya pas kami mau ujian, belajarnya itu kayak belajar mendadak? Coba siapa angkat tangannya yang belajar masih mendadak nih? Kalau boleh tahu kenapa kamu mau belajar harus mendadak? Oke, ada teman-teman lain yang belajar yang masih mendadak? Oke, nggak ada ya berarti ya di sini ya. Menurut teman-teman kenapa sih kebiasaan belajar mendadak ini masih sering dilakukan sama teman-teman? Hal ini apa di sini belajar benar konsisten semua ya? Coba jujur siapa nih yang mau belajar mendadak? Siapa nih? Yang kenapa? Mendadak itu adalah pola belajar dilakukan saat ada ujian, ada tugas doang. Kegiatan belajar dilakukan waktu singkat dengan materi yang banyak. Kayak tadi misalnya mau ujiannya siang, terus baru belajar dari pagi. Ataupun belajar dilakukan belum teratur. Kayak tadi yang belajarnya belajar karena harus main game dulu. Terus ada yang belajar terus belajar mendadak ini membuatkan cenderung kurangnya optimal dalam pemahaman materi. Hasilnya ada karakteristik belajar atau ciri-ciri belajar mendadak. Yaitu tadi belajar jadi kurang efektif karena kita cuma baca sekilas, cuma baca poin-poinnya aja, dan juga kurang mendukung ingatan jangka panjang karena kita tidak mendalami materi yang kita baca. Lalu selanjutnya kurang membantu memahami materi secara mendalam, kayak tadi cuma baca sekilas-sekilasnya aja, poin-poinnya aja. Terus ini sering terjadi yang tadi temannya sudah sampaikan juga, kayak udah belajar
belajar cuma 30 menit, terus ngantuk, harus tidur. Buat teman-teman di sini, dampak apa yang akan terjadi kalau misalkan kita belajarnya mendadak? Ayo boleh memberikan pendapatnya teman-teman. Boleh nih kamu nih, saya serius banget dengerinnya. Apa sih dampak yang akan terjadi kalau misalkan kita belajarnya mendadak? Oke, lupa. Ini mudah lupa. Dampak apa yang akan terjadi kalau misalkan belajarnya mendadak? Ayo fokus ya. Oke, boleh di belakang nih. Mulai dari sini dulu ya. Karena kalau misalnya kita mau berenang karena makanya kurang fokus Ya. Oke, udah. Terima kasih buat temennya. biar yang jadi bakal ambil kata gue. Oh iya, betul. Mungkin ada lagi teman-teman. Yang disampaikan teman-temannya itu benar banget ya. Yang akan terjadi adalah nih kurangnya siap pada ujian. Terus juga kondisi fisik terganggu karena belum tidur. Jadi pas ujian tuh jadi ngantuk kan. Terus jadi ada yang udah lupa, nilai jadi jelek. Terus ada juga karena kurang pemahaman mendalam tadi nilai ujian jadi kurang bagus kan, terus hasilnya juga kurang optimal. Cara evaluasi cara belajar itu melihat apakah cara belajar yang teman-teman lakukan itu sudah baik atau belum. Memikirkan apakah cara belajar yang teman-teman lakukan sudah sesuai, kayak teman-teman simpen jawaban teman-teman pikirkan kayak apakah cara belajar yang teman-teman lakukan itu sudah tepat, teman-teman sudah hasil belajar teman-teman itu sudah sesuai sama usaha teman-teman atau belum. Coba teman-teman pikirkan apakah cara belajar teman-teman itu sudah tepat atau belum. Oke, dari slide ini bisa dilihat dari empat perlu dicek dari cara belajar kita melihat empat aspek ini, yaitu memahami materi. Dimana teman-teman ketika teman-teman membaca, teman-teman bukan hanya sekedar membaca aja, cuma teman-teman juga tetap memahami materi. Kayak misalnya setelah baca teman-teman bisa pakai bahasa sendiri. Oh, maksud dari kalimat itu tuh ini ya, jadi nggak sekedar membaca aja. Lalu saya ada nilai belajar. Nilai belajar itu apa? Nah, nilai belajar itu seperti yang dapatkan dalam ujian, tugas. Nah, kalau misalkan ternyata nilai belajar teman-teman tidak sesuai sama teman-teman, sama usaha teman-teman, kayak misalnya teman-teman sudah usaha nih belajar itu dadakan 2 kali 4 atau kali 3, bisa aja yang terjadi itu bukan karena teman-teman juga bisa aja itu terjadi karena ternyata cara belajar teman-teman itu nggak sesuai sama teman-teman. Kayak misalnya kan teman-teman mungkin belajarnya itu harus sampai dengan fungsi atau di tempat yang sepi, cuman pada saat belajar teman-teman tuh di tempatnya itu ramai jadi kurang fokus. Nah, mungkin bisa dilihat dari seminggunya, atau mungkin teman-teman belajarnya harus mencatat dulu atau melihat video dan itu bisa disesuaikan sama diri teman-teman. Yaitu kemampuan mengerjakan tugas. Biasanya kan kalau sekolah tuh pada tugas ya. Ini bisa dilihat yaitu ketika teman-teman tuh ketika melihat tugas, teman-teman tuh langsung paham kayak oh ngerjainnya tuh ini ya. Oh maksud tugas itu ini ya. Gak yang nungguin teman selesai atau gak yang ditunda-tunda. Ini cocokkan cara belajar. Nah, teman cara belajar itu yang kayak tadi, mungkin teman-teman belajar dari video, dari musik, kalau tempat yang sepi, punya teman-teman fokus. Nah, oke. Oh ya teman-teman buat SPK. Nah, jadi mungkin teman-teman pernah lihat juga. Jadi nanti aku kasih satu pulpen ke teman-teman. Nanti ada lagunya. Nanti pas lagunya berhenti, aku akan
belajar, coba lanjutin. Boleh. Mau kasih ke siapa? Jalan-jalan. Belajar mendadak ini masih sering dilakukan. Oke, saya males. Ada strategi cara belajar yang lebih efektif. Nah, kalau teman-teman sendiri strategi belajar gimana nih kalau di rumah? Ada yang mau nyampein dan langsung kasih tips mungkin ke teman-temannya gimana kalau belajarnya tetap strategis? Yang suka belajar siapa nih? Ya. Coba kasih tips dong ke temennya strategi belajar apa yang kamu lakukan kalau di rumah. Oke, kalau belajar harus fokus, soalnya tugas harus dikerjain. Nah, strateginya yaitu ada mengulang, memahami, dan melakukan materi. Ya, mengulang tuh kayak misalnya dari sekolah, dan sampai lupa bisa dibaca ulang ceritanya. Terus, apakah teman-teman memahami dari materi tersebut? Dan juga merangkum materi yang membuat catatan. Dan merencanakan, memantau, dan mengevaluasi cara belajar. Nah, dari teman-teman yang sampaikan merencanakan, kayak misalkan ya contohnya kalau belajar, kalau ada tugas harus dikerjakan, itu namanya merencanakan. Ataupun mungkin mau mengerjakan tugas yang deadline-nya baik dulu nih. Terus memantau apakah cara belajar yang dilakukan sudah dimantu dulu. Kayak misalnya mulai dari musik, ternyata pas memantau tuh kayak misalnya lagi belajar dari musik, ternyata tuh nggak bisa sendiri di rumah. Jadi jadi bahan kalau proses belajarnya gimana kayak teman-teman ternyata tetap belajar dari musik, tapi juga fokus ya mungkin aku harus menggunakan cara lain. Terus selanjutnya mengatur waktu dan lingkungan belajar, yaitu teman-teman mengatur waktu kayak misalnya waktu belajarnya kayak misalnya oke aku akan belajar habis pulang sekolah aku akan belajar berenang, atau mungkin aku sebelumnya aku belajar dulu aja kali ya. Terus atau mungkin belajarnya pas mau tidur, dan sampai mengatur waktu belajar teman-teman. Terus itu lingkungan belajar, dan lingkungan belajar yang mungkin nyaman, bisa mungkin teman-teman nyaman di ruang tamu, ya teman-teman belajar di ruang tamu atau di kamar gitu. Contohnya adalah motivasi, menjaga semangat dan keyakinan diri. Kayak misalnya teman-teman ada tugas nih, terus teman-teman mau main, nah mungkin teman-teman bisa memotivasi diri teman-teman kayak, oh aku mau belajar, aku mau main setelah kerjain tugas, jadi pas main aku harus
hambatan apa yang terjadi di rumah soal belajar, terus tujuannya apa. Aku akan bagi ke teman-teman dan teman-teman tinggal tadi kayak yang sempat aku bikinin di depan bisa dikasih buku peta sukses belajarku, dan belakangnya itu teman-teman bisa buat kayak kata-kata motivasi lah buat supaya teman-teman semangat belajar. Nah di sini tuh isinya ada misalkan setelah ini cara belajar apa yang akan teman-teman lakukan, terus tujuan belajar teman-teman tuh apa. Kayak misalnya tujuannya kalau aku mendapatkan nilai bagus, memahami pelajaran dengan baik, dan juga bantuin orang tua, terus ada solusinya, ada hambatan, ada solusinya juga. Misalkan hambatan apa yang terjadi sama teman-teman kalau belajar di rumah. Kalau aku misalnya main HP, kayak
Ada yang